Nah baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah baik, perkenalkan nama saya Nur Hidayah dengan NIM 2022A1H182. Nah tujuan dari pembuatan video ini, saya akan menjelaskan atau melakukan presentasi dengan 3 peta konsep, yaitu yang pertama ada peta konsep HAM atau hak asasi manusia, yang kedua itu ada Pancasila, dan yang ketiga itu ada politik. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu HAM. Nah, HAM itu hak asasi manusia, yaitu hak-hak yang melekat pada diri manusia, setiap individu yang sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang anugerahnya harus dihormati. Nah, yang kedua itu ada fungsi HAM. Nah, fungsi HAM itu sebagai alat perlindungan manusia dari kekerasan dan kesewenang-wenangan dan meliputi hak untuk hidup. Nah, yang keempat itu ada penegakan HAM. Nah, penegakan HAM ini yaitu yang pertama ada pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, yang kedua itu ada pembentukan instrumen HAM, dan yang terakhir ada pembentukan pengadilan HAM. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu sejarah HAM. Nah, sejarah HAM ini mencakup perjuangan panjang dimulai dari masa kolonial hingga era kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, pengakuan HAM tertuang dalam konstitusi, namun diimplementasikannya tidak selalu konsisten. Era Orde Baru yaitu pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Nah, ditandai dengan pembatasan kebebasan sipil. Setelah reformasi pada tahun 1998, upaya peningkatan perlindungan hak asasi manusia terus dilakukan, termasuk pendirian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yaitu pada tahun 1993. Nah, meskipun demikian, tantangan hak asasi manusia masih ada dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia yang efektif di Indonesia. Nah, sejarah HAM ini saya jelaskan secara singkat saja. Nah, selanjutnya ada macam-macam HAM. Nah, macam-macam HAM ini ada hak sipil dan politik. Dan yang kedua itu hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang ketiga hak kolektif dan budaya. Dan yang keempat ada hak perempuan dan anak-anak. Dan yang kelima itu ada hak perlindungan lingkungan hidup. Dan yang keenam ada HAM yaitu hak asasi manusia internasional. Dan yang terakhir itu ada hak non-diskriminasi. Nah, selanjutnya yaitu perlindungan HAM atau perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama itu upaya Komisi Hak Asasi Manusia, dan yang kedua pembentukan instrumen HAM, dan yang ketiga itu ada pembentukan pengadilan HAM. Sama saja penegakan dengan perlindungannya, agak mirip. Nah, yang terakhir itu ada perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama itu ada era kemerdekaan, yang kedua ada era Orde Baru yang diselenggarakan pada tahun 1966 sampai 1998. Nah, yang ketiga itu ada reformasi 1998, dan yang keempat itu ada pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, dan yang kelima itu ada tantangan kontemporer. Nah, yang ketujuh itu atau yang terakhir ada pengakuan hak kebudayaan dan lingkungan. Nah, baik, itu saja tentang hak asasi manusia. Lanjut saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Nah, pada poin pertama yaitu ada ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang terdiri dari 5 prinsip. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, dan yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang kedua yaitu ada kedudukan Pancasila. Nah, kedudukan Pancasila itu ada 2. Yang pertama itu sebagai dasar negara, dan yang kedua itu ada sebagai ideologi negara.
Nah, yang ketiga itu ada fungsi Pancasila. Nah, fungsi Pancasila itu sebagai perekat yang menyatukan bangsa Indonesia, memperkokoh dan memelihara kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, yang keempat itu ada nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nah, yang kelima itu ada perumusan Pancasila. Nah, perumusan Pancasila ini dilakukan dalam sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, yang di sini pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 oleh Panitia 9. Nah, yang terakhir itu ada penerapan Pancasila. Nah, contohnya itu seperti tidak malas dalam beribadah, tidak membeda-bedakan agama, dan bekerja sama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, dan yang terakhir itu saling menghargai antar sesama manusia. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan dari Pancasila. Selanjutnya saya akan masuk pada bidang politik. Nah, selanjutnya itu ada politik. Nah, yang pertama itu ada kekuasaan politik. Nah, kekuasaan politik yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pengaturan publik atau pemerintahan baik dalam perkembangannya maupun hasil-hasilnya sesuai dengan tujuan dari pihak tertentu. Nah, yang kedua itu ada macam-macam politik. Nah, yang pertama itu sistem politik totaliter. Nah, yaitu sistem politik yang mana pemerintahan memegang kendali penuh terhadap masyarakat. Nah, yang kedua itu ada politik demokrasi liberal. Nah, yaitu sistem politik yang menjunjung tinggi kebebasan individu. Nah, yang ketiga itu ada politik otokrasi, yaitu pemerintahan yang kepemimpinannya dikuasai oleh satu orang. Nah, yang keempat itu ada politik oligarki, yaitu sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh sekelompok elit kecil masyarakat. Nah, yang kelima itu ada politik otoriter. Nah, sistem politik ini yaitu sistem pemerintahan yang kekuasaannya sepenuhnya pada negara ataupun pribadi tertentu. Nah, yang terakhir itu ada politik diktator, yaitu sistem politik yang mana pemerintahan berlaku secara otoriter dan cenderung sewenang-wenangnya terhadap masyarakat. Nah, yang poin ketiga itu ada partisipasi dalam politik. Nah, partisipasi dalam politik yaitu keikutsertaan dalam konteks politik. Hal ini mengacu pada keikutsertaannya warga dalam berbagai proses politik. Nah, yang keempat itu ada ideologi politik, yaitu landasan yang menerapkan sistem pemerintahan suatu negara secara umum. Ideologi adalah sebuah himpunan ide, nilai, opini, dan keyakinan yang menjelaskan mengenai rencana atau tindakan. Nah, yang kelima itu ada sistem politik, yaitu sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk suatu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta kekuasaan pemerintahan. Nah, yang terakhir itu ada infrastruktur politik, yaitu suatu set struktur yang menggabungkan antara satu dengan yang lain, lalu membentuk satu rangkaian yang membantu berdirinya keseluruhan struktur tertentu. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya dari 3 peta konsep tersebut. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.